Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya akan mulai dari sebuah pertanyaan gitu. Teman-teman masih ingat nggak bahwa sebuah pelatihan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi kalau bisa dibilang atapnya dari training itu adalah learning gitu. Nah makanya kalau kita belajar tentang training gitu ya, itu nggak akan jauh berbeda dari proses pembelajaran. Ya, jadi teman-teman gak usah membayangkan lebih jauh gitu kalau pelatihan di suatu perusahaan tuh kayak gimana ya gitu. Nah intinya sebenarnya adalah transfer knowledge gitu. Jadi learning dan training itu sangat erat kaitannya dengan transfer knowledge. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira proses belajar yang efektif tuh yang kayak gimana sih sebenarnya. Nah teman-teman bisa ngaca lagi nih, teman-teman bisa lihat lagi nih evaluasi-evaluasi yang teman-teman berikan ketika ada evaluasi di setiap semester, dimana teman-teman di situ kan diminta untuk mengisi sebuah kayak form penilaian terkait dengan proses belajar mengajar yang sudah teman-teman lalui di satu semester. Nah, kalau dari segi teorinya, konsepnya sebenarnya apa sih yang penting dalam sebuah proses pembelajaran yang efektif itu? Kita akan jawab setelah ini. Nah teman-teman, dulu waktu kuliah satu saya tuh punya dosen yang senior banget. Nah waktu sekitar semester satu atau semester 2 saya diajar beliau. Dan karena masih maba jadi cukup amazed ya, diajar sama dosen senior tuh kayak gimana. Ternyata kalau gaya mengajar beliau sih, beliau itu masuk kelas tanpa babi bu, langsung naruh buku yang dia pegang, langsung jalan ke kelas, ke bagian tengah gitu, hadap mahasiswa, langsung dia tiba-tiba langsung cerita dan menjelaskan tentang materi pada hari itu. um, Sekali dua kali masih oke lah, karena kita sebagai mahasiswa baru gitu jadi kayak dapat ilmu baru itu jadi seneng banget. Tapi ternyata lama-lama itu nggak bertahan lama, kayak ngebosenin gitu loh. Beliau yang udah senior ini kalau jelasin itu no expression, nggak ada nada juga, jadi datar aja gitu. Jadi emang sedikit ngantuk kalau berada di kelas beliau. Padahal itu masih pagi, kelasnya itu pasti jam 9 atau jam 10-an. Nah terus um, gitu aja sih, terus kayak gitu sampai di akhir sesi beliau itu selalu kasih kesempatan biasanya untuk teman-teman yang gak paham gitu. Saya termasuk orang yang sering gak paham dengan penjelasan beliau, makanya saya tanya, dan juga beberapa teman yang lain. Dan kami ngerasa bahwa uh, beliau itu memang punya kemampuan, expertise di bidangnya. Cuman ketika ditanya apa yang kita nggak paham, beliau juga menjelaskan yang bikin kita tuh malah makin bingung. Jadi kalau ditanya pertanyaan A, dia tuh jawabnya B. Kalau ditanya C, beliau tuh jawabnya D. Dan kita kalau mau nanya lagi tuh malah jadi kayak malas gitu loh, takutnya nanti malah bingung lagi gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kalau ditanya udah paham belum, bilang aja udah paham gitu. Padahal memang benar-benar nggak paham gitu. Nah, dari sini sih saya mencoba untuk mengambil kesimpulan ya bahwa bagi pendeliver materi itu ya, materi itu memang jadi penting ya. Karena kalau kita nggak punya materi, kita nggak punya knowledge yang mau kita sharing, terus kita mau sharing apa gitu kan. Jadi kita harus punya, kalau sekarang tuh kayak konten yang harus kita kuasai sehingga kita bisa sharing dengan lebih leluasa. Cuman ternyata konten aja, materi aja itu nggak bisa menjadi patokan bahwa proses belajar itu bisa efektif. Salah satu yang penting itu adalah transfer knowledge-nya. Gimana proses kita mendeliver apa yang mau kita sampaikan kepada audiens gitu. Nah kalau memang proses ini terhambat atau proses ini nggak bisa berjalan dengan baik gitu ya, otomatis pesan ini menjadi tidak tersampaikan dan orang atau audiens itu menjadi kayak nggak dapat apa-apa. Nah gimana caranya supaya transfer knowledge ini bisa tersampaikan dengan baik? Yang pertama caranya adalah ternyata kita harus fokus nih sama audiensnya. Siapa sih yang mau kita sharingin? Siapa sih yang mau jadi audiensnya? Kalau tadi berdasarkan cerita tadi itu benar-benar dosen tuh kayak nggak nganggep mahasiswanya. Jadi langsung masuk dan jelasin. Yang penting kayak tugas saya adalah menjelaskan apa yang saya pahami kepada mahasiswa. Udah gitu aja. Tapi tidak bisa mencoba untuk memahamkan mahasiswanya. Jadi jelasin aja tanpa ada usaha atau effort untuk memahamkan. Nah itu yang akhirnya transfer knowledge-nya menjadi bermasalah di situ. Kalau dibicarain tentang kapabilitasnya tentu dia capable ya kan, tapi ternyata kok nggak bisa nih mahasiswa menjadi paham gitu. Ada banyak faktor gitu. Salah satunya adalah kita memang harus fokus terhadap learnernya. Siapa sih audiens yang kita ajak bicara itu,
Makanya kalau bisa itu adalah komunikasi dua arah, nggak cuma satu arah. Kalau satu arah aja kita nggak tahu nih audiens itu paham nggak sama apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah learner fokus gitu. Kita harus fokus sama audiensnya, sama pembelajarnya. Dan ini memang tidak mudah gitu, karena karakteristik dari berbagai macam audiens itu bermacam-macam. Ada yang memang audiens itu atau learner itu butuh media, jadi dia suka sekali dengan hal-hal yang visual dan itu mempermudah dia untuk bisa memahami. Tapi ada juga yang orang dengerin aja itu dia udah paham. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana pendeliver materi ini bisa mengetahui itu, menguasai itu. Setidaknya pendeliver materi ini bisa membuat audiens itu lihat dia dulu, tertarik dengan apa yang dia bicarakan, walaupun nanti terlepas dari dia bisa lama nggak insight itu masuk dalam otak dia. Yang penting pada saat itu ada usaha untuk bisa membuat audiens itu melihat dia itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah inspire and motivates. Nah ini juga penting nih. Kita punya materi tapi kita nggak bisa membuat orang lain itu tertarik atau terinspirasi atau mungkin semakin termotivasi dalam proses belajarnya. Karena ini sebenarnya nggak mudah juga ya membuat orang lain itu bisa termotivasi gitu. Tapi setidaknya kita perlu mencoba gitu, bahwa dengan cara kita menyampaikan orang itu menjadi senang ya. Setidaknya di akhir sesi orang itu jadi, wah aku pengen nih dengerin bapak ini lagi ngomong, wah aku pengen nih dengerin ibu lagi ini ngomong gitu. Jadi dia ada motivasi untuk semangat lagi nih menunggu materi-materi selanjutnya. Sama kayak tadi, kalau saya jadi kayak ngerasa kuliah di mata kuliah beliau itu ya udah sebagai kewajiban aja, tapi saya nggak menunggu secara excited gitu. Besok bakal bahas apa lagi ya. Nah, nggak ada rasa seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya. Psikologi seperti ini yang perlu dipahami oleh pendeliver materi gitu. Dengan cara apa? Memberikan kesan, entah itu dari cara penyampaiannya. Kalau dari materi gitu ya, kita ngasih buku aja udah bisa gitu. Tapi gimana cara kita memahamkan dengan proses yang menarik, mungkin dengan cerita atau mungkin cara penyampaian yang tidak membosankan. Nah teman-teman, gimana ya caranya supaya sebuah proses pembelajaran itu, atau setidaknya misalnya kalau ada pelatihan dalam suatu perusahaan, itu benar-benar bisa berjalan secara efektif. Nah, kita bisa merangkum ini dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan need assessment-nya. Jadi, kita coba cari tahu problemnya itu apa. Misalnya nih, di suatu perusahaan gak ada masalah apa-apa, kita mengadakan pelatihan yang ternyata pelatihan ini tidak dibutuhkan oleh karyawan perusahaan, karena mungkin karyawan perusahaan itu benar-benar sudah menguasai keahlian itu. Terus ngapain diadakan pelatihan lagi? Nah ini kan jadinya kan cost-nya terbuang sia-sia. Makanya kita harus tahu kebutuhan dari karyawan itu kayak gimana, dengan cara kita cari tahu nih masalahnya apa. Contoh misalnya di dalam satu bank, ternyata CS atau tellernya itu sering mendapatkan keluhan karena mungkin kinerja mereka dalam melayani nasabah ini kurang sopan atau mungkin dianggap kurang ramah. Nah ini perlu diberikan suatu pembelajaran, dalam artian dikasih ilmu terkait dengan bagaimana sih seharusnya bisa melayani nasabah dengan baik, sehingga nasabah itu bisa puas gitu terhadap pelayanan dalam suatu bank. Nah karena kita sudah tahu kebutuhannya, maka pelatihan yang perlu dilakukan itu menjadi tepat sasaran. Biaya yang dikeluarkan pun menjadi tidak sia-sia, karena memang ada masalah atau ada problem, ada kebutuhan yang memang harus diselesaikan. Nah, cara yang kedua adalah planning, deciding, and conducting the process. Jadi sebenarnya kita harus punya perencanaan terkait dengan seperti apa materinya, siapa yang mau disuruh melatih, kemudian di mana tempatnya, audiensnya itu siapa aja, dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan dengan baik, sehingga pada proses pelaksanaannya pun nanti benar-benar akan membuat transfer knowledge ini menjadi lebih mudah terdeliver dengan baik.
Dan yang terakhir adalah pasti evaluasi. Evaluasi ini benar-benar sangat penting ya dalam kegiatan apapun, termasuk dengan proses pembelajaran. Karena kita bisa tahu nih kurangnya itu apa, sehingga kita bisa memperbaiki di sesi yang selanjutnya. Nah teman-teman, terkait dengan proses planning, designing, atau conducting the process tadi, seperti yang sudah dijelasin slide sebelumnya. Nah untuk mempermudah ini ada beberapa bisa dikatakan poin pertanyaan yang memang harus dijawab untuk mempermudah gimana cara kita untuk mempersiapkan proses belajar atau proses pelatihan yang mau diadakan. Gampangnya adalah 5W 1H. What, who, why, when, where, and how gitu. Yang pertama adalah what. Tadi udah dijawab sih sebenarnya. Tipe training apa, tipe pembelajaran apa. Ini berkaitan sekali dengan yang namanya problem. Problemnya apa, jadi dibutuhkan solusinya kayak gimana. Itu what-nya. Kemudian who, siapa sih pelatihnya? Ada berbagai macam trainer yang profesional, dan kita mau milih yang mana. Ini biasanya tergantung dari budget, tergantung dari kapabilitas dari trainernya. Kita mau yang mana nih? Sama lah kalau kita mau mengadakan suatu seminar atau workshop, ada berbagai macam orang-orang, ada nama-nama yang memang ahli dalam satu bidang. Nah kita tinggal pilih yang mana nih, disesuaikan dengan kebutuhan kita maupun resource dari perusahaan itu kayak gimana. Kita punyanya budgetnya berapa gitu. Bisa nggak kalau kita ngundang trainer-trainer profesional. Nah kemudian yang ketiga adalah why. Why ini menjelaskan tentang keterkaitan antara masalah tadi dengan solusi atau jenis pelatihan yang mau kita ambil. Kenapa harus pelatihan ini? Jadi kayak dijawab gitu loh. Apakah benar-benar ujar untuk mengadakan pelatihan ini? Nah seperti itu. Dan harapannya ketika memang sudah diadakan pelatihan ini, harapannya apa? Kira-kira output yang pengen dihasilkan tuh apa? Nah ini harus dijawab di why. Kemudian yang keempat ada when. Berapa lama nih proses belajarnya? Apakah cukup 3 hari? Atau cukup seminggu? Atau perlu sebulan? Nah ini perlu berapa lama? Beberapa perusahaan kalau misalnya mengadakan pelatihan misalnya untuk karyawan-karyawan baru, itu ada yang sebulan, ada yang 3 bulan gitu ya. Dan itu perlu ditentukan berapa lama, keefektifannya kalau cuma sebentar gimana, dan lain sebagainya. Kemudian ada where, di mana tempatnya, apakah di perusahaan aja atau memang harus dikirim ke satu lembaga pelatihan. Nah ini perlu jadi pertimbangan juga gitu. Kembali lagi nanti resource perusahaan bisa mendukung gitu apa enggak gitu ya. Dan terakhir adalah how. Jadi gimana sih metodenya. Nah ini seperti yang cerita sebelumnya tadi, cara mendelivernya bagi trainer itu harus kayak gimana, cara pengukurannya, cara evaluasinya nanti itu metodenya seperti apa. Apakah di lapangan ketika diadakan pelatihan itu juga mau diadakan evaluasi, atau evaluasi bisa kita lakukan rutin sebulan atau 2 bulan setelah pelatihan itu berlangsung. Nah ini juga harus dipertimbangkan, sehingga yang namanya planning itu tidak hanya mempersiapkan ketika proses pembelajaran atau pelatihan itu diadakan, tapi juga setelahnya. Ini mau kayak gimana nih supaya bisa efektif. Kita harus lihat nih evaluasi setelah pelatihan itu berlangsung, kita juga harus terus pantau. Nah teman-teman, berkaitan dengan problem ini menjadi sangat penting, bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara tepat kebutuhan dari peserta atau audiens gitu. Ada beberapa problem, contohnya adalah seperti yang di slide. Jadi kita nggak hanya berusaha menemukan problem-problem yang berkaitan dengan skill tertentu atau kemampuan tertentu, tapi juga dari sisi psikologinya. Misalnya ternyata karyawan-karyawan gitu ya atau audiens itu banyak yang merasa ketakutan, banyak merasa dismotivasi, atau mereka merasa kurang expert di bidangnya, atau mereka merasa saya malas untuk belajar gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan psychological problem ini juga menjadi hal yang perlu untuk diidentifikasi. Apakah karyawan itu juga merasakan hal seperti itu sehingga mengganggu proses belajar mereka, sehingga mengganggu proses bekerja mereka. Nah ini perlu diidentifikasi dengan baik gitu, karena pendekatannya akan berbeda. Pelatihan yang diterapkan bukan pelatihan yang berkaitan dengan cara meningkatkan skill, tapi lebih kepada memperbaiki motivasi seseorang, memperbaiki bisa dikatakan psikologi seseorang gitu. Mungkin karena mereka ada masalah dan sebagainya. Jadi bukan dari fasilitasnya, bukan dari kemampuan orang
orangnya, tapi ternyata dari motivasi intrinsiknya. Nah, ini perusahaan juga perlu hati-hati untuk mengidentifikasinya. Nah, jadi untuk melihat keefektifan dari suatu pembelajaran, kita bisa melihat dari 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah konten. Ini terkait dengan materi, seperti yang saya contohkan sebelumnya. Materinya udah oke nih, orangnya sudah expert nih, tapi ternyata dia tidak bisa mendeliver dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap experience gitu ya. Orang-orang menjadi malas nih belajar sama beliau, menjadi gak termotivasi, menjadi gak excited, menjadi gak pengen banyak tahu. Akhirnya tidak ada proses eksplorasi lebih dalam di sana. Belajar ya belajar aja, cuma nerima materi, tapi mereka nggak bisa mengeksplor karena mereka nggak mau, mereka nggak punya rasa excited ketika belajar bersama orang yang mungkin hanya menguasai materi tapi tidak bisa mencoba untuk memahamkan audiensnya. Dan yang terakhir adalah feedback ya. Jadi evaluasi ini menjadi penting dalam segala hal. Kita pengen tahu ini bisa efektif tuh dari mana kalau nggak dari sebuah evaluasi penilaian. Apakah yang sudah disampaikan ini ternyata masih bisa dipahami, apa yang sudah disampaikan ini bisa masuk ke dalam pikiran dari audiens dan bisa diaplikasikan dalam kesehariannya. Nah, ini yang perlu dilakukan evaluasi. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang memang sedang mengadakan pelatihan, ini menjadi penting. Jadi mereka punya wewenang untuk mengontrol gitu, bagaimana perilaku dan sikap atau mungkin keahlian, kapabilitas dari karyawan-karyawan yang sudah melakukan pelatihan ini, apakah bisa menunjang kinerja mereka apa enggak gitu. Nah, teman-teman, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Makanya ada istilah yang namanya sense of humor in training atau sebuah pembelajaran. Bukan berarti sebenarnya kita harus jadi pelawak dulu baru kita bisa sharing ke orang lain, bukan gitu. Tapi lebih kepada gimana caranya kita bisa membangun suasana itu yang menyenangkan, suasana itu yang santai gitu. Karena sebenarnya orang yang santai, orang yang dalam keadaan happy itu akan lebih mudah untuk menerima insight baru. Dia akan lebih mudah menerima. Sama lah kalau teman-teman nih pengen cerita sama orang tua teman-teman, tapi orang tuanya berada dalam posisi yang mungkin sedang marah, sedang kesal, sedang capek gitu ya, pasti nggak bakal bisa terima di orang tua. Yang ada malah jadinya konflik. Biasanya maka kita akan menunggu waktu yang tenang, waktu yang tepat gitu ya, sehingga orang tua kita bisa lebih open terhadap apa yang ingin kita sampaikan, kan seperti itu. Sama kalau lagi menjelaskan satu materi, ingin menyampaikan suatu isu misalnya, kita bisa menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa jadi pelawak gitu ya, maksudnya kita nggak hobi atau kita nggak punya kemampuan untuk melucu ya, kita bisa cerita terkait dengan hal-hal yang relatable dengan kehidupan dari audiens juga. Jadi cerita aja terkait dengan kehidupan sehari-hari yang sepertinya ini juga dirasakan oleh orang-orang, dan ini terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Biasanya itu akan lebih kena dan lebih bisa masuk terhadap audiens gitu. Misalnya pembicara ini cerita tentang kehidupan dia ketika kuliah kayak gimana, yang itu juga sedang dirasakan atau banyak mahasiswa juga merasakan hal tersebut. Itu akan jadi lebih nyampe gitu ya, daripada kita terlalu banyak membahas terkait dengan materi-materi yang terlalu tinggi, yang itu juga susah untuk dicerna. Sehingga salah satu caranya adalah kita mencoba untuk relatable dengan audiens, dengan menceritakan pengalaman hidup kita mungkin, yang itu biasanya juga lebih mudah diterima. Karena kita sebenarnya sejujurnya kita manusia tuh seneng banget kalau dengar orang lain cerita gitu ya, cerita ya, jadi nggak kaku, nggak formal gitu, tuh lebih mudah untuk menerima, lebih masuk, dan kita merasa lebih dekat gitu dengan si pemateri. Nah, itu sih sebenarnya, dan memang banyak sekali riset yang sudah membuktikan gitu ya, bahwa dengan tertawa atau membuat suasana lebih menyenangkan tuh bisa rilis stres, bisa rilis kebosanan gitu. Makanya kalau misalnya kita sedang berada di dalam kejenuhan atau bekerja terlalu strict gitu ya, sehingga kita mungkin terasa capek fisik, istirahat dan tertawalah sejenak. Entah kamu nonton hal-hal yang lucu atau kamu sharing dengan teman-teman kamu yang lain, sehingga banyak banyak sisi positif yang bisa masuk ke kamu, dan ini bisa mempengaruhi sikap kamu. Karena ketika orang lain tertawa, itu sebenarnya tubuh kita ini oksigen tuh jadi lebih mudah masuk kita, dan otak kita bisa lebih banyak memproduksi yang namanya endorfin gitu. Jadi kita bisa lebih bahagia dan lebih santai menerima hal-hal yang orang lain sampaikan.
Jadi inti dari apa yang kita bahas di sesi ini sebenarnya adalah most trainer have learned that no matter what they are teaching. Jadi sebenarnya bukan hanya terkait dengan materinya saja yang penting, isunya saja yang penting, tapi mereka harus tahu bagaimana cara untuk menyampaikan atau mendeliver isu tersebut, knowledge itu tersebut terhadap pesertanya, gitu ya. Karena good trainer know how and why using a variety of delivery components can create the most effective training. Jadi intinya adalah cara penyampaiannya, cara membangun suasananya, dan itu akan mengarahkan kepada proses transfer knowledge yang lebih bisa diterima oleh audiens.